Gue mau nanya, waktu itu kenapa mobil gue kebakar? Bukan gue yang bawa ya, ini dia yang bawa loh. Jadi sebenarnya di Sentul itu buat ngambil gambar itu udah disiapin sama Saint Gelael itu mobil double kabin. Enggak usah. Pakai mobil saja. Baru nengok sebentar, Mary nelpon nangis. Mas Salim, ini gimana? Kita apa nasibnya? Ketangkep. Hah? Nah itu saya langsung ke Jakarta lagi. Dari Tias ke Raffi Ahmad, ke Tias, ke Raffi Ahmad, ke Nagita sekarang. Kalau Nagita gimana orangnya Nagita? Banyak diem tapi. Ya enggak, kadang-kadang juga ngobrol. Ngobrol apa? Ngobrol saya. Enggak, kalau diobrolin paling sampai rumah ntar berantem, Mas. Kalau saya ngebuka Mas sampai rumah berantem terus. Kalau subscribe gratis, cepetan, dibentak, tombol merah, jangan lupa, cepetan, gratis. Halo guys, kalau kalian tahu Nagita itu orang terdekat gua, tapi ini ada lagi orang terdekat gua yang jarang terekspos. Tapi mungkin sekelibat sih kalian pernah lihat. Seru juga kayaknya kalau kita tanya-tanya dia, karena dia udah cukup lama hidup sama gua. Ini dia, driver milenial gua. Saliman. Oh. Ya, halo. Emang nama asli Saliman? Ya, nama asli Saliman. Salim udah segitu doang? Udah. Nggak ada panjangnya? Nggak ada. Jadi Salim ini adalah yang nyupirin gua, driver gua. Berarti udah kerja sama gua berapa tahun ya? Udah belasan tahun, Mas. 15 nyampe belum ya? Belum. Pokoknya sama Mary beda setahun. Widih, sama Mary beda setahun. Tapi kalau ngitung dari yang awal di Petamburan duluan saya. Oh iya. Waktu masih Mas Raffi masih sama Tias. Waduh, pakai Matias. Oh iya bener. Iya. Jadi dulu itu Salim itu driver Tias ya? Iya, jadi Gimana sih, gue lupa. Gimana dulu? Saya punya temen kerja sama Tias, jadi supirnya Tias. Terus? Nah, waktu itu kan Pak Wawan waktu kecelakaan Pak Wawan pulang. Jadi nyari supir buat serep. Nah, akhirnya saya dipanggil. Nah, akhirnya saya 3 bulan waktu itu bawa Mas Raffi. Oh iya bener. Iya. Jadi Salim ini dulu Iya, drivernya Tias ya? Tias. Waduh, ada Mama Rita lagi, pas banget, gawat. Iya ketahuan. Oh gitu. Oh iya bener. Jadi dulu driver saya tuh ada namanya Pak Wawan. Jadi Pak Wawan itu dulu kalau nggak salah rumah saya kemalingan, masuk maling. Waktu itu Pak Wawan driver saya tuh dibacok. Tangannya tuh kena tangannya. jempolnya sini. hampir putus. Saya ingat Pak. Oh iya bener. Jadi di belah sini, tengah-tengah sini. Jempolnya hampir putus waktu itu. Akhirnya Pak Wawan karena 3 bulan nggak bisa kerja, saya istirahatkan, ngomong sama Tias. Iya bener ya? Iya betul. Jadi saya dipanggil waktu itu ke Cibubur, ke Raffles. Cielah. Ya. Jadi akhirnya si Salim itu kerja sama saya dulu 3 bulan. Habis 3 bulan? Habis 3 bulan dulu kan waktu Pak Wawan kan bolak-balik sama Mas Raffi suruh pulang dulu. Saya kan nggak enak. Akhirnya pas 3 bulan itu 3 kali datang Pak Wawan, ya udah saya mengundurkan diri. Oh karena Pak Wawannya udah masuk udah kerja masuk lagi. ya. Oh iya. Ya, cuman waktu itu kan saya nggak boleh keluar sama Mas Raffi. Udah, sekarang kamu istirahat aja, nggak usah kerja. Tetap saya gaji gitu, ya, gitu kan. Ya, itu saya ikutin tuh sebulan. Tapi kan sebulan saya gajian, nggak kerja, cuman makan tidur di kontrakan kan. Saya nggak enak, akhirnya saya ngomong lagi sama Mas Raffi, Mas saya kan nggak kerja, masa saya digaji, mendingan saya kerja tempat lain dulu deh gitu kan. Lah ntar kamu gimana kalau di tempat lain cocok gitu? Ya udah ntar gampang Mas, kalau emang Mas butuh nggak ada supir, butuh telepon saya aja, saya bilang gitu. Terus akhirnya pas kerja lagi sama gua, Saya sering dipakai sama Pak If dulu. Pak Iif. Oh kakaknya Mama Ami. Ya. Oh. Habis itu ditelepon sama Tias lagi. Telepon lagi sama Tias. Nah, Lim lu masih sama Raffi enggak? Katanya. Udah putus tuh gua sama Tias tuh. Iya, udah putus. Terus Lim kamu masih sama Raffi? Enggak. Ya udah sekarang kamu ke Raffles ya sama saya. Ya udah saya langsung ke sana. Langsung ke Raffles. Kerja lagi sama Tias. Iya. Terus nggak betah 6 tahun. sama Tias. 6 tahun dibajak lagi sama Mas Raffi. Oh, bajak Ah. lagi. Kok bisa nih si Tias nonton malu Iya. gua. Terus Lim, kamu masih sama Tias? Masih Mas.
lu mau kerja nggak mas saya? Mau mas. Oh, lebih betah sama gua daripada sama Tias. Enggak, tapi saya bilang gini. Mau mas asal cocok. Ya udah kamu dites dikasih berapa? Sekian mas. Ya udah gua tambahin kata dia. Wah, ini gitu kan. gua aja nggak inget si Tias nih kesel. Padahal saya juga itu sebenarnya dilema banget. Soalnya saya sama almarhum bapaknya Tias, Pak Sirman itu mau meninggal itu dia sakit di Pondok Indah di Alam Segar. Saya dipanggil ke kamar, dia meluk saya nangis. Pokoknya ngomong lah segala macam ke saya, nitip anak-anaknya gitu kan. Nah nggak lama ditelepon. Saya dilema gimana ya? Tapi lu nggak amanah lu sama almarhum bapaknya Tias. Saya bilang, ya itu makanya saya dilema. Aduh. Saya dititipin ini anak-anaknya, tapi kan anak-anaknya udah dewasa. Wah, itu alibi aja biar lu lebih gitu gaji kan. lebih bagus. Nah, itu lucunya Pak Wawan sekarang kerja sama Masih sama Yuni sekarang. Yuni Sara. Iya. Jadi muter-muter loh. Jadi muter-muter. Jadi Pak Wawan nggak tahu sekarang masih sama Mbak Yuni atau enggak tuh? Masih. Masih sama Mbak Yuni ya. Jadi lucu, jadi driver gua dulu yang namanya juga lagi pacaran. Yaudah temenin dia nanti ke situ kerja di situ kerja di sini. Gitu. Lu mau makan nggak? Ada ini nggak? Cemilan. Terus sekali-sekali nih. Super keju coco. Nih. Kita cobain mas ya. Ini wafer keju pertama di Indonesia dengan 2 rasa. Nih wafer kejunya kombinasi Kita cobain ya mas ya. coklat. Widih. Krim keju sama coklatnya kerasa banget. Enak banget mas. Widih. Enak banget. Mantep. Ini anak saya pasti suka mas. Widih. Emang udah pasti enak ini Salim. Sweet and salty. Mantep kan? Mantap mas. Ini ada jogetannya. Apa mas suka tanya mas? Nih. Ada jogetannya gini. Ini antara anak saya niru lagi nih mas. Iya, Kayak gini. apa-apa. Anak kamu umur berapa sekarang? Yang gede umur 8 tahun, yang kecil 4 tahun. Oh, jadi sebelum kerja sama saya Masih bujangan mas. dari bujangan betul ya? Lama juga. Makanya kan pas alasan sama Tias itu saya alasannya mau nikah mas. Oh, bilang sama Tias. Iya. Oh, pas lu keluar dari Tias, Iya. lu biar masuk gue bilang sama Tias mau nikah. Iya, alasannya saya surat-surat belum beres, padahal udah beres semua mas. Lu Makanya nih kalau lihat nih kayaknya marah mas saya nih. Tias. Iya. Dia nggak marah, dia baik. Jadi sekarang udah punya anak 2. Udah punya anak 2. Gimana rasanya jadi supirnya keluarga Raffi Ahmad? Senang mas, alhamdulillah. Enggak, yang bener, yang jujur aja ngomong. Kalau di podcast ini ngomong aja. Enggak mas, beneran ini. Saya bisa alhamdulillah. Anak-anak saya semua ya hasil dari bantuan Mas Raffi semua. Udah beli apa aja sih? Alhamdulillah udah punya mobil, Mobil? punya rumah. Rumah punya? Punya. Wih, si Mary aja. Gue bingung ya. Si Mary kok kerja sama gue nggak beli rumah tuh orang. Punya kebun durian, Lu punya kebun durian? ternak burung. Ini kok kaya nih? Nggak serius loh, nggak gue serius ya. Serius. Dia jangan bercanda, gue nih serius. Serius. Apa coba? Apa tadi? Mobil. Mobil. Berapa? Rumah. Satu. Satu. Rumah? Rumah. Udah beli ya? Udah. Gila, lu udah beli rumah? Udah dong. Di mana? Di Pamulang. Hebat nih orang. Di Pamulang. Sumpah lu? Sumpah. Gila, lu beli rumah berapa? Duit? Dulu karena ada orang butuh jadi dapatnya murah. Oh ya, berapa meter rumah di situ? 75. Tapi rumah sendiri ya? Ya rumah sendiri alhamdulillah. Hebat lu si Salim, gue kaget. Rumah udah, mobil udah, terus kebun Ya. apa? Kebun durian. Kebun durian? Ya, Udah punya di kampung? di kampung. Berapa gede lumayan? Pak lumayan sih ada. Ya itu juga bareng sama orang tua. Terus habis kebun durian? Ya di rumah di sini di Pamulang iseng-iseng ternak burung. Ih, hebat. Ada murai, ada Widih, itu Nari, ada lovebird. sampingan mantep-mantep dong. sampingan. Makanya ini kan punya Mas Raffi San Konur itu dan telur nih. Cuman nggak jadi-jadi. Kenapa? Burung sankonur gua. Iya, Kenapa? udah 3 kali kayaknya. Cuma itu harus di breeding. Widih. Lu ngerti nggak breeding bukan breeding? Breeding, iya. Jadi dia harus Bisa ntar dijual. Oh berarti lu jual murah gitu ada untung lumayan ya? ada murai kalau bagus ya sampai puluhan juta. Mantap, kaya nih si Mary harus nonton vlog ini ya. Iya. Si Mary sama gue bilang katanya, tapi gaji cukup kan? Cukup kan? Ya kalau mau sih tambah lagi. Terakhir naik gaji kapan? Udah lama mas, udah belasan tahun baru 3 kali naik gaji. Beneran? Iya. Momen nih kayaknya. Ya udah ntar dinaikin deh. Si Mary kemarin minta naik gaji. Ya harus ya orang-orang yang lama mah harus dipikirin sebenarnya mas.
Kalau yang lama kan berarti ngabdinya bener-bener itu. Iya iya. Iya, tanpa pamrih itu. Semangat. Tapi kan lu jarang sama gua. Sekarang kan lu supirin Nagita kan? Ya kan baru 3 tahun ini, Mas. Iya iya. Baru 3 tahun ini. Berarti lu dari zaman gua rumah di Petamburan, Lebak Bulus sampai sini ya? Sampai sini. Yang Lebak Bulus ada juga ya berarti? Ada. Sama Pawawan. Iya. Awalnya dulu kan nyari-nyari sama saya, Mas. Oh iya nyari rumah. Nyari rumah itu sama saya awalnya yang di sebelah, Oh bener. yang di seberang. Tapi si Mary kenapa dia belum punya rumah ya itu orang ya? Kenapa sih menurut lo? Si Mary sampai sekarang dia punya rumah di kampung. Enggak, Enggak, si Mary tuh punya rumah di kampung, punya mobil. Dia udah bangun musola, bangun apa di kampungnya udah kaya dia sebenarnya. Cuman gue bingung di sini kenapa dia masih ngontrak belum beli rumah di sini. Nah, itu dia. Kalau saya ini kan saya tanya, Mer, kenapa kamu nggak ini sih, Mer? Dia kan sekarang masih ngurusin ponak-ponakannya. Terus saya bilang, Mer, emang kamu nggak kepingin punya anak buat istilahnya kalau kamu nanti udah tua, terus kamu kan sekarang ibu kamu udah tua, nah kamu juga umurnya udah kepala 4 lebih gitu kan, kamu ada kepinginan nikah, punya anak, punya keturunan, jadi suatu kamu tua ada anak yang nanti akan ngurusin kamu gitu kan. Kalau sekarang kamu nggak mikirin itu, nanti tua kamu udah tua sakit-sakitan nggak ada yang nemenin kamu seperti itu kan. Mary denger tuh Mary tuh. Gitu. Cuman yang gue bingung kenapa. Dia bilang sih kepingin Pak, tapi gimana ya gitu. Tapi dia tuh kenapa nggak duitnya habis mulu kenapa? Kalau lu pinter nih nyimpen duit. Iya, saya kan emang prihatin Pak, Mas. Maksudnya berarti Ya nyelengin dari sedikit-sedikit gitu kan. dia bagus dia. Jadi hebat. Iya. Dari mulai nyimpen dari kambing, sapi. Dulu saya sapi sampai 17 ekor. Hebat lu. Kambing dulu sampai ada kali 35 ekor gitu kan. Hebat berarti lu bagus. Itu ayam gitu. Jadi ya itu dari sedikit-sedikit, tapi kan kalau udah banyak. Tapi jadi driver gimana sih? Ternyata ini kan kita ngobrol-ngobrol jadi driver, jadi suka dukanya apa sih? Ya sebenarnya sih gimana ya, kalau dinikmatin ya nggak ada ininya sih. Karena kita kerja kan emang buat nyenengin anak istri, jadi kita semangat terus. Hebat lu dulu. Itu jangan sampai anak kita terlantar gitu. Keren. Tapi lu senang kerja sama gue, senang. Aman. Ya alhamdulillah. Gua nggak galak kan? Gua nggak pernah marah nggak? Enggak. Ya buktinya saya bakar lampu nggak marah. Ini kasus. Ya kan? Ini kasus. Nggak, gue mau nanya. Waktu itu kenapa mobil gue kebakar? Bukan gue yang bawa ya. Ini dia yang bawa loh. Nggak, lu bener. Gue keselnya sama lu nih. Ini kenapa? Tapi jadi baru sadar nih. Tapi kalau dipikir itu bukan salah saya. Enggak, lu salah. Enggak bisa. Enggak, karena lu yang bawa. Enggak, sekarang gini Mas. Enggak, ini kan dalam keadaan mobil ini jadi gini dari Sentul. Ya. Dipakai nggak tuh mobil? Enggak, sekarang gini Mas. Dipakai balap nggak mobil Enggak, gua? Enggak kan nggak dipakai ngebut kan? Yang nyuruh pakai balap kan Mas. Tapi kan nggak dipakai, nggak dipakai motor. Apa kebut-kebutan pakai Mustang? Enggak, kan Mustang bukan mobil gua. Iya kan sekarang gini kronologisnya nih diceritain dari sini. Coba. Ah, saya kan udah nyiapin Range Rover nih, mau ke 7 bulanannya Mbak Imwong. Udah sampai keluar, Lim, kamu bawa lampu aja, biar Mbak Kiki sama Miris. Bawa lampu Mas? Iya kamu bawa lampu aja. Bawa lah sampai sana, sampai Sentul, udah. Ceritanya balap-balapan nih, pertama pakai Mercy gitu kan. Bukan balap itu sebenarnya syuting. Iya, tapi kan kenceng Mas, ngebut. Ngebut. Sebenarnya nggak ngebut. Ada saksinya si Yuda. Nah, jadi sebenarnya di Sentul itu buat ngambil gambar itu udah disiapin sama Saint Gelael itu mobil double cabin buat ngeluar. Enggak usah. Pakai mobil saja. Lim, kamu bawa gitu kan. Berarti lu yang bawa. Iya kan? Berarti lu yang bawa Kan dong. atas perintah siapa coba? Tapi berarti yang bawa di Sentul lu. Kalau saya nggak diperintah, saya nggak bakalan jalan. Berarti lu yang bawa di. Berarti lu yang kan gua naik mobil Mustangnya Sean Glyle kan? Iya, tapi kan udah disiapin double cabin. Enggak, udah pakai lampu saya aja. Udah Lim, kamu yang bawa. Ya, Tapi kan belum kebakar saat di situ. Ya, belum kebakar. Ini belum kebakar. Nah, ceritanya nih buka kap. Nah, udah balapan. Ceritanya mau pulang nih. Kan kondisi jalan Sentul itu lagi dicor setengah. Jadi macet. Nah, saya bilang, "Mas, saya ngikut sampai ini aja deh, mau masuk tol gitu ya." Nah, pas di jalan mulai dari temperaturnya mulai naik, udah saya telepon sama Pak Iwan. Pak Iwan,
tolong dong cari tempat buat minggir, mobil udah mulai panas, temperatur udah naik. Oh iya, tar nyari di depan. Ya harusnya lu cepet menepi dong. Nah, kondisinya waktu itu kan jalan nggak ada buat menepi, Mas. Nggak ada Jalanan menepi nggak ada. gimana? Ada saksinya Pak Iwan. Terus Tapi kan berarti waktu disentul, waktu sebelum keluar parkiran itu udah keadaan panas belum? enggak, udah di tengah-tengah. Masa tiba-tiba langsung panas? Ya namanya kan di bengkel juga diceritain itu kan penyakitnya di evapnya. Evap apaan? Ya sisa pembakaran bensin itu. Tapi kan gini, mungkin terjadi tuh saat keluar dari Sentul nih, dari sirkuit kan ada jalanan naik kan? Enggak, itu kan rata Mas cuman begini doang. Enggak, ada yang naik gini. Lu berarti harusnya tuh kalau naik mobil Lambo gitu ke atas lu jangan di D, jangan di otomatis di 1 atau 2. Berarti lu di situ ngegerungnya tuh nggak bener, gua rasa. Enggak. Saat macet jadi panas. Enggak, Nah, ini gua jadi lagi inget-inget mobil enggak, ini nyalain. Padahal saya sampai telepon 2 kali. Saya sebelum masih baru naik baru setengah kan, terus udah mulai ke tinggi lagi. Saya telepon lagi. Cepetan nyari minggir, ini udah ini. Iya, tunggu di depan, nyari di depan. Sini nggak bisa minggir si Pak Iwan gitu kan. Sampai sempat ketemu tempat lega, sama matiin, api nyala. Kecil tuh nyalanya sebenarnya kecil, cuman nggak bisa dimatiin. Saya sampai tuh warung di situ air semua, aqua, jerigen semua. Nggak ada yang ngomong itu sama gua. Si Iwan juga nggak ngomong sama gua. Tiba-tiba pas gitu dia ngomong, Lambo kebakar. Hah? Kebakar gimana? Itu lihat di belakang, itu kayak film action. Gua ngeliat ke belakang, udah api. Ya Allah. Gua cuma bisa diem. Berarti harus disalahin Pak Iwan dong. Katanya udah koordinasi sama A. Nggak ada yang ngomong Ini sama gua. harus dipanggil nih orangnya si Iwan nih. Gua pas dikasih tahu gitu, itu pas gua ngeliat ke belakang kayak film action, ngeliat ke belakang asap, udah api. Ya Allah, berhenti. Set, pas berhenti. Terus dikasih tahu sama si Iwan, itu apinya gede, kayaknya udah nggak bisa diselamatin. Aduh. Gimana? Itu si Salim gimana? Udah selamat gak sih itu, kata si Iwan? Udah biarin aja, ya nanti kita jalan. Ini ke acaranya Kiano katanya. Saya sampai lemes Mas, yang namanya air semua warung nggak ada yang bantuin, saya sendiri tuh nyiram. Sampai akhirnya ketemu mobil tangki, saya berhenti. Itu pas berarti nggak sengaja tuh? Nggak sengaja. Kalau nggak ada mobil tangki berarti habis tuh? Habis. Itu soalnya selang bensin itu udah nempel di tangki, itu udah mulai meleleh. Udah mau meledak berarti? Udah mau meledak. Lu keringetan waktu itu? Bukan Panik? keringetan lagi Mas. Semua air jeligen itu semua saya buat nyiram habis. Selang tangki pun saya stop, saya tarik sendiri, saya siram sendiri. Kalau mau ngeliat di itunya tuh saya yang nyiram semua tuh sampai mati. Aduh. Sampai lemes itu. Terus gue nelpon kan, kirain gue kan asuransi. Itu tuh minggu depan tuh kan gue mau cuti yang 4 bulan keluar negeri. Itu asuransi gimana? Loh, kata itu udah habis. Telat sebulan kalau Telat sebulan. Udah habis. Hah? Udah habis? Iya, kok nggak diperpanjang? Kata mau cuti kan, bisa 4 bulan, bisa setengah tahun. Sayang kalau diperpanjang, itu apes banget emang. Iya. Ya udahlah, bete gue ngomongin ini. Ini mobil gue nggak ngerti sekarang, ini udah di bengkel udah setahun gue pasang dari Itali nggak tahu. Nih cobain yang ini super keju susu, lu cobain dulu. Ini wafer kejunya kombinasi krim keju dan susu, yang pasti bikin lagi ya. Enak gak? Ini juga enak Mas. Enak. Apalagi kalau dibawa pulang yang banyak Mas. Milky and light, kombinasi krimnya tuh lebih berasa banget nih. Ini juga di kampung juga banyak, di warung-warung. Ini mah udah ada di mana-mana ini. Gua kasih lihat dulu ya. Ini kejunya berlapis-lapis. Nih. Oh. Kan? Ini berlapis-lapis nih. Mau ngambil yang keju. Ya pilih ini, super keju. Sambil itu nanti gua kasih lihat ya. Ini mobil gua belum jadi. Tapi kayaknya bakal keren mobil gua sih. Tinggal interiornya Mas. Hah? Interiornya. Tapi mobil gua kebakar sama lu berarti itu. Ya, yang nyuruh Nggak, gua bawa inget. siapa? Kalau saya sih terserah yang ini ya. Kalau gua yang bawa belum tentu meledak. Apaan dulu waktu di itu saya sampai pagi yang gearboxnya macet Yang mana? di Gandaria, Siapa yang bawa? Mas Raffi. Rusak tuh mobil. Ya itu yang gearboxnya macet sampai jam 4 pagi. Oh, Hujan-hujanan di lampu merah lagi. itu kan gearbox. Emang kayaknya mesin Lamborghini tuh kayaknya beberapa tahun harus dicek ya. Ya, emang enggak Mas. Saya ngerasa dari awal make itu udah ngerasa nggak nyaman. Sombong lu. Iya Mas. Lamborghini nggak nyaman. Saya nyaman yang punya Mas Raffi yang putih Mas. Yang kebak. Nah, yang di tabrak. Malang itu, yang di Malang itu. Yang Malang juga itu mobil Itu paling enak itu kalau itu nggak pernah ada masalah. Lamborghini yang Karena putih. dari awal dari baru
kita yang ngurus, jadi kita tahu. Jadi mobil yang Lamborghini yang putih yang dulu Yang nabrak di Malang bukan gue yang nyetir. Sekarang di Sentul kebakar bukan gue yang setir, dia. tapi atas perintah Dia pembelaan mulu. Lu kalau nggak kerja sama gue jadi apa kira-kira ya? ya kalau saya sih Mas, hobi ternak, hobi berkebun gitu. Ternak tuyul. Ya kalau ada. Tapi lu mau kerja terus sama gue atau ada rencana mau bikin apa gitu? Ya untuk sekarang belum tahu ya. Kalau nanti punya usaha sendiri maju ya kemungkinan ya pensiun. Cielah kayak banget. Tapi rumah udah lunas nih? Belum? Udah Mas, alhamdulillah. Hebat tuh dia lo. Berarti mobil udah lunas. Mobil kan kasih. Iya. Mobil. Rumah juga dikasih sih. Rumah lu. Rumah lu udah. Udah. Jadi semua udah ada nih. Udah. Gila lu hebat juga ya. Tinggal gaji harusnya naik lagi. Oke, Enggak, berarti soalnya kan anak udah 2 Mas. ya ntar gue naik. Anak udah 2 itu udah kita perhitungannya udah matang, nanti sekolah, Ya udah gini, nanti kuliah, ya kan? gue naikin gaji lu dulu, ya. Ya. Si Mary, ini biar nonton dia biar dia kesel. Dia belum naik-naikin sama gue. Kita tanya-tanya dia dulu, ya. Kita tanya-tanya dia dulu. Yaudah deh, lu mau ngomong apa lagi nih? Sebagai drivernya Raffi Ahmad, Tias, lu dari Tias ke Raffi Ahmad, ke Tias, ke Raffi Ahmad, ke Nagita sekarang. Saya sebenarnya sebelum dari Tias pun malah dari zaman dulu, Ada artis nggak dulu? ada dari zaman Tersanjung dulu tuh. Siapa lu pernah? Pernah ketemu dulu Intan Fairuziah Oh, Intan Faiz. yang Tersanjung yang jadi gengnya Yana Shane almarhum tuh, barengan sama dia. Dulu juga pernah Iya, bawa 6 tahun. sama Intan. Sama Intan 6 tahun. Terus? Ya Matias 6 tahun, ya sempat nyer Bella juga. Luna juga. Oh, pernah Ya, juga sama Bella pernah, sama Luna pernah. Iya. Jadi lu supirnya artis-artis sebenarnya. Iya. Makanya saya dulu baru seminggu kerja di tempat Tias. Si Terita asistennya Bella nelpon. Lim, kamu di mana? Saya baru kerja sama Tias. Ya, Gila. kerja sama Bella aja deh, ntar digaji lebih gede dari tempatnya Tias. Hebat saya gak? baru seminggu, nggak enak, ntar dikiranya orangnya nggak betahan, saya bilang gitu. Hebat, mantan-mantan gue berebut supir loh. Keren banget kan? Keren itu. Ya itulah ya, mudah-mudahan pada nonton lah ya. Waktu pas gue ditangkap BNN lu kan ada ya di rumah. Enggak Mas, jadi kebetulan gini. Lu waktu gue ditangkap BNN yang di Lebak Bulus, lu ada nggak? Jadi kejadiannya jam setengah dua pagi. Istri nelpon kan mau lahiran. Istri yang pertama kan saya lahiran di Jawa. Jam setengah 2 pagi saya telepon, mas izin besok saya nggak masuk, istri mau lahiran udah di puskesmas, saya bilang gitu kan. Anak pertama tuh. Anak pertama. Ya udah, kamu pulang, kamu kalau ada apa-apa kabarin. Ya mas, makasih gitu kan. Udah pulang sampai Jawa baru ngeliat anak masih di rumah sakit, ngeliat anak di kamar. Si Mary nih nelpon nangis. Anak udah lahir. Anak udah lahir. Baru nengok sebentar, Mary nelpon nangis. Pak Salim, ini gimana kita apa nasibnya? Apa sih Mer? Nangis terus, nggak mau jawab. Akhirnya mah, ketangkep. Hah? Ketangkep? Nah itu saya langsung ke Jakarta lagi. Langsung. Jakarta, akhirnya ya nemenin Mas Raffi terus di BNN. Jadi dari pagi sampai pagi lagi nemenin terus. Karena kan istri di Jawa nih gitu. Sampai di Lido. Yang tadi dari BNN Cawang kan dioper ke Lido. Nah, di Lido tuh kita tiap pagi subuh, waktu itu masih sama Mira. Pagi udah ke sana nganterin makanan. Karena dia keadaan lagi susah tapi dia masih mikirin orang gitu. Jadi kita bawain makanan nih, dibelinin nasi, ke dulu kan ada temennya 7 orang kalau nggak salah tuh. Kita beli nasi 7 orang, Mas Raffi nggak mau makan. Dia bilang begini, Mir, kalau kamu cuma beli segini mending nggak usah. Kasihan tuh mereka saya makan enak, yang lain pada Karena kan dalam satu gitu. tempat gitu. Dulu kan ada 30 kalau nggak salah tuh. Nah akhirnya jadi ya Allah, ini orang baik banget gitu ya.
oh dia aja lagi susah masih mikirin yang lain gitu kan. Naik gaji Jadi nih cepet. itu dia. Ini masih banyak ini. Sebenarnya kalau ini seminggu juga nggak kelar ceritanya gitu dari itu. Nah, akhirnya tiap hari tuh dari pagi tuh beliin makan buat 30 orang. Terus lu kalau pas waktu gua di BNN tuh ada cari-cari kerja ke tempat lain? Enggak. Masa sih? Saya kan udah ditampung barometer, Mas. Oh, ada Ya, PH saya ada, dulu. iya, barometer. Jadi langsung udah Salim sayang ini. Jadi tiap pagi ke Sukabumi tiap dari pagi tuh sampai malam itu beli makanan buat pagi, siang, malam gitu buat 30 orang. Mantep. Jadi gimana nih kesannya kerja di Raffi Ahmad? Aman? Ya alhamdulillah Mas, saya terima kasih juga banyak dibantu gitulah, bisa ya sampai sekarang lah, bersyukur punya bos yang baik gitu. Kalau Nagita gimana orangnya Nagita? Bu Nagita juga baik. Banyak diem tapi. Ya enggak, kadang-kadang juga ngobrol. Oh gitu. Iya. Ngobrol apa? Ngobrol saya. Enggak, kalau diobrolin paling sampai rumah ntar berantem Mas. Kalau saya ngebuka Mas sampai rumah berantem terus. Aduh. Ya udah guys, kayaknya udahan dulu. Kayaknya gawat. Coba nanti kalau ada komen mau ada pertanyaan apa mau nyambung lagi, kita bikin podcast lagi atau siapa deh, nanti kita tanya-tanya lagi deh. Ini sebenarnya kita iseng-iseng aja karena lagi gak ada kerjaan malam. Jadi karena gak ada kerjaan malam, gue nanya-nanya dia. Kalau gue ada kerjaan, gue gak nanya-nanya dia.